Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, untuk kesempatan sekarang, saya akan menjelaskan penggunaan CorelDRAW lagi. Dan ini kita akan proses pembuatan sebuah logo di sini. Pembuatan logo yang sudah ada. Yang pertama kita buka dulu aplikasi CorelDRAW-nya. Pilih saja ini, yang new ini, kertas baru atau lembar kerja baru. Selanjutnya di sini agar mempermudah nanti ini di bagian toolbar yang selalu berubah ini kan pictool ini yang terpilih. Nah, ini menunya. Di bagian unit ini kita rubah ke sentimeter ini. Agar nanti ukuran adalah sentimeter. Nah, ini adalah menu yang perlu kita perhatikan juga agar kita bisa mudah nanti untuk menentukan ukuran suatu objek nanti. Nah, selanjutnya kita tentukan logo apa yang mau kita buat. Misalnya kita sudah membuat sketsa suatu logo yang kita gambar di kertas atau buku gambar, atau kita mau latihan dulu menggunakan logo yang sudah ada. Sebagai contoh adalah ini yang akan kita buat. Terus ada lagi sini logo. Nah, ini logo ini nanti kita buat. Nah, yang pertama kita akan membuat logo dulu yang industrial ini. Nah, kita pastikan dulu yang pertama di sini adalah objek dasarnya dulu. Urutan dari dasar sampai ke yang ke permukaan atau yang tampil paling depan. Nah, contohnya ini seperti ini terlihat. Yang dasar adalah di bagian kotak lengkung ini, bagian belakang warna putih. Inilah objek paling dasarnya ini. Nah, baru yang berikutnya adalah di sini kalau ini posisinya sama untuk yang lingkaran yang terpotong ini maupun yang teks ini. Nah, namun untuk alurnya biar untuk mempermudah kita buat dulu ini objek lingkaran yang terpotong dulu. Baru kita letakkan teks ini. Nah, teks ini sendiri ada emang teks murni dan di sini ada memanfaatkan objek lingkaran ini yang huruf O-nya ini. Nah, jadi kita bisa menentukan sudah. Untuk objek pertama adalah kita membuat kotak melengkung ini. Yang kedua, lingkaran. Baru kita potong lingkarannya. Setelah itu baru kita masukkan sini teksnya. Yang terakhir, ini kita buat huruf O ini menggunakan objek lingkaran atau ellipse tool nanti. Baru nanti pewarnaan. Oke, kita mulai. Nah, di sini langkah awal buat kotak dulu. Menggunakan rectangle tool ini. Nah, buat kotak. Nah, selanjutnya kita lengkungkan bagian ini. Melengkungkannya menggunakan baris kedua ini tool ini. Shape tool. Atau bisa dengan tekan F10. Keyboard paling atas itu ada tombol F10. Klik ini. Nah, ini jadi berubah hitam seperti ini titiknya. Tinggal kita klik tahan dan geser. Nah, ini objek pertama sudah kita buat. Ukuran sesuaikan saja. Objek kedua kita lihat lagi, yaitu lingkaran. Kita buat sebuah lingkaran. Nah, di sini kita sembarangi dulu. Ini kita tidak bisa menentukan ini adalah sebuah lingkaran sempurna. Nah, kita buat saja dulu. Kembali ke pictool ini biar mudah untuk menggeser-geser nanti. Nah, disinilah kita memanfaatkan toolbar ini. Toolbar yang selalu berubah.
Nah, di sini kan sudah sentimeter seperti awal tadi. Kita setting. Nah, kita samakan. Cari nilai tertinggi atau kita mau genapkan sini. Misalnya 10,5. Di bawah juga sama. 10,5. Tekan enter atau klik sembarang di sini. Nah, dia langsung berukuran 10,5 cm ini. Nah, untuk memposisikan tepat di tengah dari objek pertama tadi, ini kita keluarkan dulu. Keluarkan dulu lingkaran sempurnanya. Tepat di tanda silang, kita klik tahan. Nah, masukkan ke sini, akan ada tampil nanti center ini. Pasti ada posisinya tengah tepat di kotak atau objek pertama tadi. Nah, ini adalah objek keduanya. Yang pertama kita gunakanlah tool-tool yang digunakan. Tentu pick tool selalu digunakan, shape tool digunakan. Itu membuat kotak tadi menggunakan rectangle, sedangkan lingkaran menggunakan ellipse tool ini. Nah, selanjutnya kita lihat lagi. Di sini adalah posisinya harus kita potong sini lingkarannya. Ini potongannya tipis, juga tipis potongannya. Nah, ini kita potong di sini. Oke, biar lebih enak, ini kita gunakan zoom tool ini. Kita zoom areanya agar lebih besar. Nah, jadi kita enak untuk proses pemotongan nanti. Yang pertama adalah memotong potongan tipis dulu sini dan di sini. Ini tips untuk agar tepat atau simetris. Nah, kita buat saja ini kotak seperti ini dulu. Nah, kita lihat lagi. Oke, agak tepat sudah. Kita posisikan lagi ini. Kita keluar sedikit dulu. Kita posisikan tepat di tengah. Oke, ini sudah posisi tengah objek ini. Nah, jadi ini patokan kita posisinya nanti agar tepat. Dan sini juga sama kita potong tipis-tipis. Ini cuma alat bantu saja dulu untuk kotak ini. Kita buat lagi. Nah, ini kotak selanjutnya. Kalau merasa yakin bisa aja langsung ini ke tahap ini. Kalau ragu, nah mending seperti ini. Agar posisinya nanti simetris. Nah, ini kan tepat tengah garis ini kita letakkan. Garis kotak persegi panjangnya agak tipis ini. Nah, kita fungsikan, kita potong objek lingkaran. Ini kan kita klik sudah nih. Ini akan menjadi objek memotong. Gunakan menu shaping nih. Kalau tidak tampil, ingat gunakan ini rank dulu. Pilih di sini shaping, terus geser ke paling bawah, shaping lagi. Klik. Nah, tampil nanti menu di sini. Nah, kita pilih di sini trim untuk memotong. Nah, karena kita masih menggunakan objek ini, jadi source objeknya tetap terconteng. Nah, tahap pemotongan tentu membuat objek pemotong. Pastikan objek pemotongnya sudah di klik kiri, baru klik tombol trim. Baru kita klik objek yang akan dipotong, yaitu lingkaran ini. Kita klik. Nah, dia terpotong. Selanjutnya, kita geser lagi pemotong ini ke bawah sini. Nah, pastikan ada kan, kalau kita geser, bisa posisi tepat di tengah garis bantu ini. Trim lagi, terus objek yang akan dipotong. Jangan di sini, karena posisi di sini ingat, ini kan kita pakai objek bantu ini tadi. Kalau ini kita klik, malah kan ini yang terpotong. Jadi kita klik bagian sini, emang bagian lingkaran yang akan atau yang bisa kita jangkau untuk diklik. Klik ini, terpotong. Nah, ini kalau nggak
Gunakan lagi, hapus saja dengan tombol delete di keyboardnya. Untuk ini kan sudah tidak digunakan lagi nih. Untuk ini. Namun kita masih bisa memanfaatkannya. Ini kan posisinya di tengah. Seperti ini. Ini juga di tengah potongan. Kita persempit saja. Nah, untuk penggeseran menggunakan pick tool, ini kita bisa menggunakan kombinasi pada keyboard kita. Ada kan situ tombol shift. Nah, yang ini. Di panah ini. Biasanya tulisannya shift ini. Nah, gunakan itu. Tekan dan tahan tombol keyboardnya. Arahkan mouse ke sini sampai ada panah 2 seperti ini. Klik tahan dan geser. Nah, dia akan menyempit kedua sisinya. Nah, tinggal kita paskan saja, menyesuaikan. Kita lihat, ini juga besar sama kurang lebih. Nah, baru kita langsung trim. Kalau ini merasa tidak digunakan lagi, ya kita hilangkan conteng source-nya ini. Kita trim dan klik objek lingkaran tadi. Nah, dia akan langsung terpotong. Nah, di sini dia sudah. Nah, selanjutnya adalah objek selanjutnya itu teks Indosiar. Nah, gunakan ini, menggunakan tekstil yang logo A ini. Nah, sebelum kita klik, ini rubah dulu. Ini bisa menggunakan Arial. Ini pilih saja, oke. Ini artinya arsitek teks ini yang bisa kita rubah-rubah bentuknya. Paragraf teks ya tadi bentuk paragraf. Ya, titik. Kalau tampil menu seperti tadi, klik 1 kali dan ketik tadi. Indosiar. Nah, di sini kita bisa lihat kan kalau yang huruf ini tidak menggunakan atau tidak sama seperti itu. Kita hilangkan nanti. Kita ukur saja dulu. Ini kita gesek-gesek saja. Kita sesuaikan. Nah, ini untuk mempertebal nanti. Nah, ini tulisan Indosiar. Oke, kita sambil ya lihat-lihat lagi ini. N-nya agak keluar sedikit dan R-nya posisi di luar. Oke, seperti ini. Nah, selanjutnya ini kita hilangkan saja huruf O ini. Kita manfaatkan ini menggunakan spasi saja. Ini agar bisa kita blok. Double klik bisa atau kembali klik tekstil ini. Nah, seperti ini. Kita blok, terus kita tekan tombol spasi pada keyboard ini. Nah, sesuaikan. Ini bisa cukup. Nah, ini kita posisikan lagi biar tepat di tengah lagi. Kita keluarkan sebentar dulu, baru kembalikan. Nah, selanjutnya kita tambahkan objek lingkaran tadi menggunakan ellipse tool ini. Nah, ellipse tool ini agar posisinya sama tinggi, kita pick tool ini kita geser saja ke objek tulisan ini. Nah, manfaatkan ini kita geser, dia akan memposisikannya. Oke, kalau nggak pas, tarik dulu ke atas baru ke bawah. Nah, ini bentuk lingkaran sempurna. Ini kan atas sini, tingginya. Di sini ada di toolbar ini tinggi juga. Biar sama lingkarannya, lingkaran sempurna. Otomatis yang ini kan tinggi. Kita copy paste ini ke atas untuk lebarnya atau panjang. Nah, klik Ctrl C saja di keyboardnya, Ctrl C keyboardnya. Ctrl ini, terus C, kombinasi ini. Kalau sudah, ini kita blok lagi, kita paste. Boleh ketik manual juga samakan aja angkanya dengan ini. Mana yang mudah? Kalau sudah, klik saja di sini, sembarang dulu. Jadi sudah berubah.
Nah, ini untuk penggeseran agar sejajar tingginya ini maksudnya. Ini kita klik tahan, gunakan kontrol di keyboardnya, klik tahan kontrol, baru klik objeknya dan geser. Nah, dia akan tidak akan kegeser terlalu jauh. Nah, seperti ini. Ini kalau agak terlalu jauh, kita bisa backspace atau sesuaikan saja ini. Kita rampingkan saja agar jarak ini tidak jauh beda. Nah, ini sudah. Ini kan lingkarannya ada 3 di sini, ada 3 lingkaran. Ya, tinggal kita copy paste saja. Ini tombolnya ada di sini, di atas ada copy, klik saja, terus paste. Nah, objeknya kalau kita paste, posisi sama, tidak akan berubah. Tinggal kita perkecil. Nah, untuk memperkecilnya, kalau kita langsung seperti ini, nanti ada kemungkinan susah. Kalau seandainya susah ini. Nah, kalau seandainya susah, posisi seperti ini, kita bisa menggunakan zoom tool dulu, klik areanya. Nah, baru kita kembali ke pick tool. Nah, ini akan mempermudah kita untuk memperkecil dan memperbesar objeknya ini. Agar kita bisa memperkecilnya secara perlahan fungsinya ini. Nah, buat lagi objek ketiga, gunakan ini lagi, copy, paste, geser sama, gunakan shift ya, agar ini mengecilnya sama, sisi kanan, kiri, atas, bawah, mengikut semua. Nah, seperti ini. Ini sudah posisinya. Nah, ini pick tool ini bisa juga fungsinya untuk memblok objek ini. Ini kan objek terpotong, otomatis ini adalah bagian dasar. Namun bagian dasarnya juga ada sudah apa tadi? Kotak tadi, kotak. Ini kita perkecil dulu ukurannya. Nah, seperti ini. Ini kita bisa blok ini. Namun, membloknya tidak bisa seperti ini. Kita harus di luar objek dulu, objek yang kita buat. Ini kan ada kotak ini. Jadi kita di luar dari kotak ini, yang dari atas sini. Kita blok. Nah, ini posisinya hasil blok ini akan menseleksi objeknya. Jadi semua objek yang dalam seleksi ini akan dianggap jadi satu kesatuan. Nah, ini. Sebagai contoh, kalau kita geser, ini kan 3 objek ini. Kita geser, nah semuanya ngikut. Kalau kita sistem select seperti select objeknya. Nah, kalau kita langsung klik, dia cuma satu objek saja. Nah, ini kita satukan saja dulu. Ini menyatukan pick tool. Ini bisa menggunakan ini grup atau Ctrl G bisa, atau tepat di sini klik kanan. Di sini ada grup juga. Nah, dia jadi satu. Kita warnai, semuanya berwarna. Selanjutnya kita lihat lagi ini. Di sini untuk kotak agak tebal garisnya, otomatis kita beri ketebalan pada objek kotak ini. Nah, ini gunakan yang outline tool ini. Nah, kita arahkan saja. Sesuaikan kebutuhan. Kalau agak tebal, kurangkan saja ini. Nah, selain itu, ini juga bisa di bagian pick tool ini masih. Di sini juga ada outline-nya. Nah, ini bisa kita ganti. Kalau agak tebal kan bisa nih kita misalnya 7 di sini. Nah, kalau tebal masih bisa 5. Nah, seperti ini. Nambah garis.
Nah, ini bawaan objek yang kita buat selalu transparan atau tidak ada warna. Jadi kita kasih warna dulu ini. Jika warna dasar dari gambar ini adalah putih. Jadi kita kasih warna putih menggunakan tool pewarnaan sebelah kanan. Nah, klik saja. Nah, selanjutnya untuk pewarnaan selanjutnya adalah untuk lingkaran. Lingkaran ini tidak ada penggunaan garis, namun langsung pemberian warna. Nah, biar enak sebelum kita hilangkan garisnya, ini kita kasih warna dulu. Namun, karena ini masih satu kesatuan, kalau kita kasih warna, dia akan diberi warna seluruhnya. Ini kita pisah dulu. Untuk pemisahannya, ini bisa dengan klik kanan tepat di lingkaran atau objek lingkaran ini, klik kanan. Di sini ada break ini. Atau bisa kombinasi di keyboardnya Ctrl K. Break Cop Apart ini. Dia akan memisahkan tiap bagian. Nah, klik ini satu kali. Nah, kita klik keluar dulu, atau objek lain kita klik, terserah. Kalau kita ini kasih warna, tetap berubah semua, karena ini posisinya terselect semuanya. Jadi klik keluar, baru kita kasih warna ini. Sesuaikan. Merah dulu, pas. Ini warna hijau. Dan bawah tadi warna biru. Nah, baru di sini ini kan ada garisnya ini. Kita hilangkan garisnya. Klik. Nah, baru di sini outline toolnya pilih saja yang tanda silang ini. Nah, sama juga. Dia tidak akan ada unsur garisnya. Garis tepi. Nah, baru kita lihat lagi. Warna berikutnya adalah teksnya warna biru. Dan tidak ada garis tepi. Warna biru. Nah, selanjutnya tadi, untuk ini lingkaran, ini kan juga agak tebal. Nah, agak tebal. Nah, namun menu di sini kan di bagian toolbar yang berubah-ubah, tidak ada menu untuk white-nya. Maka kita gunakan tool ini yang di samping kiri. Nah, kita pertebal. Kalau sudah dirasa pas, itu tadi kan warnanya warna merah. Kita kasih saja warna langsung. Dengan ini, klik kanan. Nah, merah. Ini ya, untuk logo Indosiar. Ini yang logo basic ini. Artinya ini tool yang digunakan atau kerumitannya tidak terlalu sulit untuk pembuatan logo ini. Yang berikut tadi adalah logo Apple ini. Nah, ini kan ada beberapa lengkungan ini. Ini agak sedikit rumit sedikit ya lah. Kalau logo seperti ini, kita lebih mudahnya kita download dulu. Kalau sketsa ya kita scan atau foto dengan HP dulu, biar berbentuk file ini. Desktop aja dulu biar mudah dijangkau. Simpan di desktop. Nah, ini kan sudah selesai. Kita tambahkan dulu ini yang halaman berikutnya. Biar ini tetap ada. Dan ini kita kerja yang kedua. Namun perlu diingat, ini kita simpan dulu. Kita akan tidak tahu kondisi aplikasinya apakah ada crash nanti, atau kalau laptopnya bermasalah, atau PC-nya. Untuk mengamankan kita simpan dulu. Desktop saja biar mudah. Logo di sini. Oke. Nah, tadi kan kita sudah mendownload logo Apple tadi. Kita masukkan ke sini dulu. Ini sistemnya kita jiplak langsung. Oke, kita tiru langsung dari layar ini. Nah, kita masukkan dengan cara klik tombol impor ini. Terus ke desktop tadi.
Kita cari logonya, nah ini logo Apple-nya. Klik import. Nah, biar ini terkondisikan, kita memasukkannya ini, kita sistem select area saja. Klik tahan. Nah, jadi besar objeknya nanti seperti ini saja, sebesar ini. Oke, ini ada crash. Nah, seperti saya bilang tadi, takutnya error seperti tadi. Logo yang lain saja ini. Saya ada logo yang lainnya tadi. Oh ya, ini coba ini. Nah, ini bisa. Tadi ada crash, tidak tahu itu tadi. Kita gunakan yang lain. Ini sebagai contoh saja. Nah, biar enak saya crop dulu ini. Oke, ini sebagai contoh, langsung kita buat saja sini. Kita perbesar dulu. Nah, ini objeknya. Ini kita jiplak langsung. Ini sebagai seperti kita lihat, ini objeknya hanya dua objek di sini. Nah, ini kita bisa membuatnya menggunakan kotak dulu, rectangle tool ini gunakan. Yang pertama, yang paling besarin dulu, Apple-nya ini. Nah, seperti ini. Kita ke pack tool. Ini untuk mempermudah garis ini, garis tepi ini kita kasih warna kuning. Jadi ada di sini terlihat. Kalau hitam sama seperti ini, jadi nanti dia malah bias atau tidak terlihat nantinya. Selanjutnya kita konversi dulu agar bisa kita tambahkan titik dan sebagainya. Gunakan shape tool ini. Nah, sini bisa klik kanan atau ini gunakan tombol yang sudah ada di sini. Toolbar yang selalu berubah ini. Klik ini, Ctrl Copy ini atau Ctrl Q bisa. Nah, baru kita sini lihat. Nah, kita geser-geser, posisikan ke objek ini. Kita pastikan dulu, ini ada beberapa lengkungan di sini. Nah, lengkungan ini satu saja kan ke sini. Ini bisa kita manfaatkan satu saja. Nah, satu titik ini. Nah, kita beri lengkungan. Ini kan garisnya masih lurus. Nah, biar bisa lengkung, ini kita konversi lagi, kita rubah. Dengan cara klik satu kali, tepat di garis saya ini. Nah, dia akan ada seperti bercak atau titik bercak ini. Baru kita ke toolbar yang selalu berubah ini. Nah, pilih yang line to curve ini. Nah, klik. Nah, dia berubah. Ada titik kotak dua ini. Ini yang kita geser. Nah, dia akan membentuk sebuah lengkungan. Tinggal kita geser-geser saja ini. Menyesuaikan. Nah, kalau sudah pas, cukup. Agar mudah lagi ini kita tebalkan saja garisnya lagi. Nah, biar terlihat ini. Nah, selanjutnya ini lengkungan lagi di sini. Tinggal kita tambahkan titik lagi. Nah, di sini. Baru yang lurus ini kita konversi menjadi lengkung lagi. Nah, tinggal digeser. Nah, bisa geser tengah seperti ini. Ini lurus, di situ ada lengkungan di sini. Ini kita
coba. Nah, yang lurus kita konversi lagi. Nah, ini kita bisa geser. Nah, kalau titiknya hilang, ini kita klik, ada kan titik seperti ini, terlihat. Nah, ini. Nah, kita geser lagi. Nah, biar ini enak, kita gunakan zoom tool ini. Ini kan agak terlalu sulit. Oke, ke shape tool lagi kembali, klik objek ini. Nah, baru kita geser. Nah, terlihat kan ini? Untuk mempermudah kita fungsi dari zoom tool ini. Nah, kalau sudah terasa agak pas, ini zoom tool lagi bisa klik kanan untuk memperkecil. Nah, selanjutnya kita objek ini, shape tool lagi. Ini lengkungannya cuma satu di sini. Nah, kita konversi lagi yang lurus ini agar bisa dilengkungkan. Oke, seperti ini. Ini kan satu lengkungan. Sebenarnya ini bisa kita manfaatkan objek yang misalnya objek lingkaran untuk memotongnya ini. Cuma kalau misalnya dirasa ini sudah cukup menggunakan ini, gunakan saja ini langsung. Nah, tinggal kita lengkungkan dan sesuaikan. Ada beberapa cara. Mana yang dianggap paling mudah dikerjakan? Nah, ini bisa nih satu lengkung bisa sampai ke sini. Jadi satu titik ini ke sini bisa. Untuk mempermudahkan, zoom tool select area. Jadi ini kita biar bisa terlihat jelas. Shape tool lagi. Ingat, karena kita untuk melakukan lengkungan-lengkungan ini selalu menggunakan shape tool prosesnya. Kita konversi lagi ini, garis lurusnya, klik satu kali, ada bercak. Baru klik yang convert line to crop ini. Nah, kita geser ini ke sini, perlahan dulu, baru yang ini. Nah, seperti ini. Oke, nah ini juga bisa, geser lagi. Nah, kalau dirasa agak pas sudah, bisa digeser sedikit dulu biar tepat atau pas. Nah, selanjutnya ini bisa aja digeser ke sini, ada panah ini. Nah, geser saja. Kita tambahkan lagi. Ini lengkungan kan di sini enggak lengkung sedikit. Nah, jadi kita sebatas di sini saja di tengah. Atau sampai sini. Nah, ini kita lengkungkan lagi. Nah, baru ini. Ini yang terakhir lengkungannya. Nah, ini kan agak susah, jadi kita geser aja ini agak ke dalam. Seperti ini, baru ini yang kita manfaatkan. Nah, biar lengkungannya menyesuaikan. Ini pemanfaatan titik ini. Jadi sesuaikan saja sesuai kebutuhan. Kembali, zoom tool, perkecil dengan klik kanan. Nah, tampilannya. Kita kasih warna. Nah, seperti ini. Memang ini tidak sesempurna yang ada. Kalau kita mau sempurna, bisa ini perlahan saja. Atau perbanyak titik lengkungannya. Biar lebih sempurna. Nah, selanjutnya kita mau membuat objek berikutnya ini di atas. Ini juga sama menggunakan kotak atau rectangle toolnya. Shape tool, konversi, agar bisa dikasih beberapa titik. Nah, lengkungan ini cuma ada dua lengkungan, 1 dan 2, yang mana otomatis titiknya cuma ada 2, 1 dan 2, seperti itu. Titik pertama kita letakkan dulu, dan titik kedua.
Biar mudah, sama kita rubah warna garisnya jadi kuning dulu. Selanjutnya, untuk biar lebih terlihat jelas, kita gunakan zoom tool lagi. Select area. Nah, seperti ini. Kembali ke shape tool ini. Nah, ini kita berurutan. Terserah mau yang ini dulu kah atau yang ini. Kita hilangkan dulu. Biar dia jadi garis lurus dulu. Dengan cara titik ini kita klik 2 kali atau double klik. Nah, dia akan jadi seperti ini. Ingat, berurutan, terserah mau yang atas dulu atau mau yang bawah. Baru kita lengkungkan dulu. Nah, ini kita lengkungkan. Nah, sesuaikan. Bisa menggunakan ini tadi. Agar agak pas. Baru setelah ini, kita hilangkan lagi titik ini. Dengan cara double klik lagi. Ingat, pastikan posisi kursornya itu ada seperti ini dan ada tanda panah 4-nya. Klik, lengkungkan lagi. Nah, ini kalau objeknya lengkungannya banyak. Kalau industriar tadi kan sebatas kita melengkungkan atau agar tidak lancip lagi sudutnya. Sudut, 4 sudutnya. Nah, seperti ini. Kita kasih warna. Nah, inilah hasilnya. Tinggal kita kembalikan lagi ke ukurannya. Zoom tool, klik kanan. Oke, ini sudah. Kita hilangkan nih objek yang jadi dasar kita untuk melakukan jiplakan atau kita peniruan. Klik ini, sini klik, hapus saja. Nah, ini tinggal kasih warna hitam. Nah, kalau ini kan ada garisnya, kita hilangkan si garisnya menggunakan outline tool ini. Pilih yang silang. Nah, dia yang kuningnya hilang. Ini juga sama, hitam. Terus outline-nya atau garisnya kita hilangkan. Nah, inilah hasil dari logo Apple. Simpan. Nah, pekerjaan, kalau bisa dirasa terlalu rumit, butuh waktu yang panjang, ingat beberapa menit, ingat simpan hasil pekerjaannya. Agar nanti kalau misalnya ada crash atau apapun itu tidak akan membuat kita geram karena aplikasinya error. Dan kita harus memulai dari awal lagi. Nah, ini untuk proses pembuatan logo. Yang dari yang ini agak simpel dan ini yang membutuhkan kesabaran dalam proses melengkungkan objek-objeknya tadi. Ada 2 objek. Ingat, ini biar tidak tergeser-geser, kita satukan dengan cara select area ini. Klik kanan, group. Nah, terus sama juga. Yang pertama kita buat tadi, select area, klik kanan, group. Jadi kalau kita geser-geser, dia tidak akan terpisah-pisah. Tetap jadi satu kesatuan. Kalau mau ada yang diedit, ya tinggal kita klik kanan dan ungroup. Nah, jadi kita bisa untuk satu persatu dipilihnya. Oke, sekian dulu untuk proses pembuatan logonya dari yang ini, yang simple, dan yang ini yang membutuhkan sedikit kesabaran. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Sampai bertemu kembali.